Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan podcast Bercerita Dulu di Spotify atau di platform lainnya, atau di WordPress, dan masih banyak platform. Di video audio podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu momok menakutkan yang bernama berbicara di depan umum. Mari sama-sama kita bahas di Baca Rita dulu. Berbicara di depan umum dapat menjadi momok yang menakutkan bagi banyak orang. Bahkan orang yang pada umumnya percaya diri dalam kehidupan sehari-hari, dia dapat merasa cemas dan malu ketika diminta untuk berbicara di depan banyak orang. Sebenarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan rasa malu ini, termasuk kurangnya pengalaman, rasa tidak aman, ketakutan akan kegagalan, kecemasan tentang bagaimana orang lain akan menilai kita. Salah satu alasan utama mengapa banyak orang merasa malu ketika berbicara di depan umum adalah kurangnya pengalaman. Banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan situasi baru atau lingkungan yang asing, dan ketika diminta untuk berbicara di depan orang banyak, mereka merasa sangat tidak siap. Tanpa pengalaman dan latihan yang cukup, berbicara di depan umum dapat terasa sangat menakutkan. Untuk penyebab dari rasa malu ketika berbicara di depan umum Jadi banyak orang yang merasa tidak percaya diri atau merasa bahkan mereka tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh orang lain. Hal ini dapat membuat mereka merasa tidak aman dan juga tidak nyaman ketika berbicara di depan banyak orang. Selain itu, rasa tidak aman juga dapat timbul karena adanya rasa tidak aman terhadap topik yang dibicarakan. Selain itu, ketakutan akan kegagalan juga dapat membuat seseorang merasa malu untuk berbicara di depan umum. Banyak orang yang merasa takut akan kegagalan atau ketidakmampuan mereka dalam memenuhi harapan orang lain. Karena hal ini dapat dipicu oleh rasa malu dan membuat seseorang menjadi enggan untuk berbicara di depan umum. Terakhir, kecemasan tentang bagaimana orang lain akan menilai kita juga dapat menjadi penyebab dari rasa malu ketika berbicara di depan umum. Banyak orang yang merasa tertekan oleh norma dan harapan sosial yang seringkali tidak realistis. Hal ini dapat membuat seseorang dia menjadi sangat sadar akan dirinya sendiri dan memicu rasa malu ketika berbicara di depan umum. Saya sendiri termasuk dalam kategori orang yang merasa malu ketika diminta untuk berbicara di depan umum. Namun saya menyadari betul bahwa dengan berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik, saya dapat memperbaiki keterampilan berbicara di depan umum saya dan juga mengatasi rasa malu tersebut. Saya berusaha untuk meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum saya dengan melatih diri saya sendiri, dengan berbicara di depan teman-teman saya, atau berbicara di kelas, di forum-forum diskusi. Hal ini dapat membantu saya untuk memperbaiki keterampilan dan juga merasa lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum. Jadi terkait dengan rasa malu dalam berbicara di depan umum, faktor yang mempengaruhi ini bisa bervariasi dari orang ke orang. Menurut beberapa jurnal yang sudah saya baca sebelum saya merekam podcast ini, beberapa di antaranya termasuk kebiasaan sehari-hari, kurangnya pengalaman, dan juga ada faktor genetik. Pertama-tama kita bahas tentang kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari dapat mempengaruhi rasa percaya diri seseorang dalam berbicara di depan umum. Jadi jika seseorang terbiasa menghindari situasi-situasi sosial seperti menghindari berbicara di depan kelas atau tidak berpartisipasi dalam diskusi, maka mereka mungkin merasa lebih cemas atau tidak nyaman ketika berbicara di depan umum. Kedua, kurangnya pengalaman. Jadi kurangnya pengalaman bisa menjadi faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri seseorang dalam berbicara di depan umum. Jika seseorang jarang berbicara di depan umum, mungkin mereka merasa tidak percaya diri karena kurangnya pengalaman dan keterampilan dalam berbicara di depan banyak orang. Terakhir adalah faktor genetik. Faktor genetik juga dapat mempengaruhi rasa malu seseorang dalam berbicara di depan umum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan untuk merasa malu atau cemas dalam situasi sosial dapat diwariskan dari orang tua ke anak.
Dalam kasus saya, dulu saya termasuk orang yang merasa malu ketika harus berbicara di depan umum. Saya ingat betul ketika waktu SD sekitaran kelas 2 dulu, saya harus melakukan presentasi di depan kelas 2 semester 1. Itu terjadi di semester 1 kayaknya, kelas 2. Tapi saya gugup beberapa kali. Saya gugup dan cemas, saya khawatir tidak bisa melakukan presentasi dengan baik dan takut melakukan kesalahan yang memalukan di depan banyak orang. Namun saya menyadari bahwa merasa malu dalam berbicara di depan umum tidak akan membantu saya untuk tumbuh dan berkembang. Ketika waktu berjalan, perlahan-lahan saya juga belajar bahwa banyak orang lain juga merasa malu dan cemas ketika harus berbicara di depan umum. Mereka mungkin merasa tidak percaya diri karena perasaan tidak mampu atau takut menjadi sasaran kritik dan penilaian orang lain. Jadi ini dengan berlatih dan juga memperoleh pengalaman, rasa percaya diri, dan keterampilan berbicara di depan umum, saya rasa itu dapat meningkat. Setelah melakukan beberapa langkah dalam mengatasi rasa malu seperti mempersiapkan diri dengan baik, menguasai materi, mengatasi ketakutan, maka langkah selanjutnya adalah terus berlatih. Dalam hal ini prinsip yang berlaku adalah ada sebuah kata, yaitu practice makes perfect. Jadi semakin sering seseorang berbicara di depan umum, semakin terbiasa dan percaya diri dia akan. Dengan terus berlatih, seseorang dapat mengasah kemampuan bicaranya, memperbaiki kekurangan dan kelemahan, serta menemukan kekuatan dalam dirinya. Dalam berlatih berbicara di depan umum, seseorang dapat mencoba berbagai hal, seperti berbicara di hadapan teman-teman atau keluarga, bergabung dengan kelompok diskusi atau klub debat, mengikuti pelatihan, kursus, atau bahkan mengambil kesempatan untuk berbicara di depan kelas atau dalam acara-acara yang diadakan oleh kampus dan lingkungan sekitar. Dalam proses berlatih ini, seseorang perlu menerima kritikan atau saran dari orang lain untuk dapat memperbaiki diri. Hal ini dia akan membantu seseorang untuk memahami kelebihan dan juga kekurangan saat berbicara di depan umum. Dalam pengalaman saya pribadi, awalnya saya juga merasa sangat takut dan malu untuk berbicara di depan umum. Namun setelah terus berlatih dan mengasah kemampuan saya menjadi semakin percaya diri dan terbiasa berbicara di depan umum. Hal ini juga membantu saya dalam berbagai aspek kehidupan seperti saat presentasi di kelas, memimpin diskusi, dan bahkan berbicara dengan orang baru. Kesimpulannya, rasa malu dan takut saat berbicara di depan umum adalah hal yang wajar dan dirasakan oleh banyak orang. Namun dengan mengikuti langkah-langkah untuk mengatasi rasa takut dan terus berlatih, seseorang dapat memperoleh rasa percaya diri yang lebih baik dalam berbicara di depan umum. Jadi teman-teman, tulisan yang saya podcast ini bisa teman-teman temukan juga di alvarisbchmd.wordpress.com. Itu saya isi dan saya tulis tulisan-tulisan yang nanti akan saya bacakan dan saya publish di podcast Bacarita dulu, yang sebelumnya sudah saya tulis di WordPress ini, di blog penulis ini guys. Jadi tulisan di atas juga bersumber dari Arina Nikitina 2020 dari Overcoming the Fear of Public Speaking, dari Sarah Lipman 2021 The Art of Public Speaking, ada juga dari Dale Carnegie Training tahun 2022, dan juga pengalaman pribadi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi itu alamnya